Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kalimat yang lebih layak membasahi lisan kita kecuali kalimat syukur kepada Allah yang telah membangunkan kita di atas keimanan, yang melembutkan langkah kita di atas ketaatan, yang senantiasa menjaga kita dari kekufuran dan kemaksiatan. Dan itulah hamba-hamba dari sifat ibadur rahman, sebagaimana yang diceritakan pada solat kita tadi. Ada beberapa karakter, ada beberapa sifat dari ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha rahman. Di antaranya senantiasa dia berjalan di muka bumi dalam keadaan tunduk kepada Allah, tidak menyombongkan diri kepada manusia, dan senantiasa dia beristiqomah pada ketaatan tersebut. Di antara keistiqomahan pada ketaatan yang paling terpenting adalah istiqomah dalam ketaatan menuntut ilmu. Maka dari itu Imam Ahmad pernah ditanya, ila mata tatahbirul ilm, sampai kapan engkau akan mencatatkan ilmu, mempelajari ilmu? Maka Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan minal mahdi ilal lahdi, dari buayan hingga ke lian lahat. Karena menuntut ilmu ini adalah sumber kehidupan. Menuntut ilmu ini itu lebih dibutuhkan daripada makan dan minum seorang hamba. Mengapa? Karena makan dan minum itu dibutuhkan hanya 3 kali, 4 kali sudah lebih dari cukup. Tapi ilmu itu dibutuhkan di setiap napas kita, di setiap langkah kita, di setiap pola pikir kita, di setiap tindak tanduk kita. Dan ilmu ketika kita ingin makan dan minum membutuhkan ilmu, sedangkan ilmu tidak membutuhkan makan dan minum. Maka dari itu di pertemuan kali ini kita memanfaatkan waktu, karena kita tidak melihat ustaz kita yang biasa memberikan tausiah kepada kita, memberikan nasihat kepada kita. Maka semoga dengan bekal ini bisa menambah kebaikan kita dan menjadikan kita tetap istiqamah. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbu a'mali ila Allah adwamu wa in aqal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dilakukan terus menerus, walaupun sedikit, walaupun hanya 7 menit, 10 menit, tapi kita lakukan istiqamah hingga akhir menjemput kita, ajal menjemput kita. InsyaAllah ta'ala semoga itu bisa menjadi sebab pemberat timbangan kebaikan kita. Dan di pertemuan kali ini kita tetap melanjutkan dari kajian kitab Ad-Da' wa Dawa', yaitu kitab Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, tentang kitab penyakit dan obatnya. Dan di tadi malam alhamdulillah kita telah menjelaskan min adararil ma'asi, dari akibat mudarat yang didapatkan oleh pelaku maksiat adalah al-ma'asi tuzilun ni'am wa tahillun naqam. Sebab maksiat yang dilakukan seorang hamba bisa mengangkat dari kenikmatan yang Allah berikan kepada seorang hamba dan mendatangkan kedengkian pada hatinya. Siapa yang kufur terhadap nikmat iman, hati-hati, keimanan akan dicabut padanya. Siapa yang kufur terhadap nikmat syukur, hati-hati, kekufuran akan melahirkan pada dadanya dan menjatuhkannya pada kebatilan tersebut. Siapa yang kufur terhadap nikmat harta, hati-hati, kalau kemiskinan akan menimpanya
Dan siapa kufur terhadap nikmat waktu yang Allah berikan, hati-hati ketika Allah memalingkannya, memanfaatkan waktunya di atas kemaksiatan kepadanya. Dan di pertemuan kali ini yang ke-28, kata penulis, al-ma'asi turathur ra' wal khauf fi qalbil 'asi. Bahwasanya maksiat akan melahirkan kengerian, ketakutan pada hati pelaku maksiat. Jadi di antara dampak maksiat yang didapatkan seorang hamba akan mengalami ketakutan dalam hidup, tidak merasakan ketenangan, walaupun dia berada dalam istana yang sangat mewah, para prajurit yang sangat kuat, tapi ketika dia di atas kemaksiatan kepada Allah. Maka dari itu kita coba melihat orang-orang yang memiliki banyak kekayaan, tapi dia kaya di atas penipuan, dia kaya dari hasil korupsi, dia kaya dari kekayaan narkoba, banyak uangnya, banyak prajurit yang menjaga pintu-pintunya. Apakah merasakan ketenangan dalam hidupnya? Jawabannya tidak. Demi Allah, walaupun dia berada di atas pesawat yang begitu canggih, di atas mobil yang sangat mewah, bahkan anti peluru, tapi betul-betul dia kalau keluar harus dikawal dengan puluhan pengawal, harus dikawal dengan orang-orang yang ahli dalam membentengi dirinya. Kenapa? Karena rasa takut menghampiri dirinya. Tapi coba lihat kita, orang-orang yang telah berada di atas kepemimpinan, di atas keimanan dan ketakwaan, bahkan tidur di pinggir-pinggir jalan, berjalan di tengah masyarakat, tidak mengalami rasa ketakutan. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah Abu Bakar, itulah Umar, itulah Utsman, itulah Ali. Kita melihat bagaimana mereka walaupun di atas kepemimpinan, kursi kepemimpinan, tidak pernah dikawal oleh siapapun, karena mereka memiliki keimanan sehingga melahirkan keamanan pada dirinya. Maka dari itu kata penulis, at-ta'atu hisnullahi al-a'zam. Sesungguhnya ketaatan itu adalah perisai yang terbesar bagi seorang hamba. Alladzi man dakhalahu kana minal aminina minal uqubati dunya wal akhirah. Yang siapa masuk dalam ketaatan tersebut, maka dia menggolongkan dirinya menjadi termasuk orang-orang yang berada dalam keamanan. Keamanan dari akibat-akibat dari bahaya-bahaya di dunia dan di akhirat. Wa man kharaja anhu ahatat bil makhawif min kulli janibin. Akan tetapi siapa yang keluar dari ketaatan, maka sesungguhnya dia akan dikelilingi dari hal-hal yang menakutkan dalam segala arahnya. Faman ata Allah in qalabat al makhafu bi haqqi amanan. Maka dari itu barang siapa yang mentaati Allah, maka Allah akan memalingkannya segala urusannya menjadi dari ketakutan, itu akan menjadi keamanan. Wa man asahu in qalabat ma'manahu makhawfa. Akan tetapi siapa yang bermaksiat kepada Allah, maka segala keamanannya akan melahirkan ketakutan. Ini yang bisa kita berikan, dan kita tutup kajian kita dengan ucapan seorang alim, faman khafallahu aminuhu min kulli syai' wa man lam yakhaf Allah akhafu min kulli syai'. Kata ulama ini, siapa yang takut kepada Allah, maka dia berada di atas keamanan dalam segala hal. Tapi barang siapa yang tidak memiliki rasa takut kepada Allah, maka dia akan melahirkan rasa takut dalam segala hal. Semoga pelajaran ini bisa kita pahami. Inti pelajaran bisa kita petik di subuh kali ini, bahwasanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu taala mengingatkan kepada kita tentang bahaya dosa dan maksiat yang kita lakukan, karena dosa dan maksiat akan melahirkan kengerian dan rasa takut dalam kehidupan kita. Maka dari itu, barang siapa menginginkan keamanan, ketenangan, maka hendaknya kita berada di atas ketaatan dan menghindar dari kemaksiatan kepada Allah. Seberapa besar ketaatan yang kita lakukan,
sebegitu besar pula kenyamanan, ketenangan yang akan kita dapatkan. Seberapa besar kemaksiatan yang kita lakukan, sebegitu besar pula rasa takut yang akan kita rasakan. Ini yang bisa kita berikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.